Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Suari di channel Raden Kamera, yang pastinya akan memberikan informasi tentang kamera second, lensa second, ataupun dunia fotografi dan maupun videografi. Oke, tanpa basi-basi lagi, kali ini kenapa saya backgroundnya adalah toko saya. Ini adalah beberapa koleksi atau beberapa stok yang ada di belakang saya ini yang ada di channel Raden Kamera. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa lihat di Instagram ataupun di Bukalapak Raden Kamera yang akan saya cantumkan di bawah ini. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang kamera kembar, tapi nggak beda banyak sih tentang fiturnya dan maupun tentang fisiknya. Oke, kamera apa? Langsung aja kita cek berikut ini. Oke, kedua kameranya ada di depan kita, dan sorry banget kalau misalkan suaranya itu agak bising karena emang di depan jalan raya banget dan emang lalu lalang mobil besar gitulah. Nah, oke, tanpa lama-lama lagi, kameranya udah di depan kita, 1200 dan 1300. Ini keduanya dari kamera Canon yang tergolong entry level dan banyak diminati oleh pemula maupun yang nggak bisa dipegang pemula juga. Kalau misalkan kalian mampu mengoperasikannya dengan benar-benar, itu tergantung kalian gimana cara kalian menggunainya dan kalian menguasai kamera yang kalian punya. Oke, kita bahas deh dari kedua kamera ini. Tipenya nggak jauh beda ya, 1200 dan 1300D, dan bisa dibilang 1300D itu adalah perkembangan atau upgrade-nya dari 1200D. Secara dari kedua kamera ini, mulai dari fisik keduanya nggak beda jauh dan mungkin sama persis, nggak ada bedanya. Dari mulai depan ya, kamera dari sisi depan lensanya itu sama, bawaannya masih IS ya, IS2. Di sini 1200 juga sama, masih pakai lensa IS2 nih, IS2 1200, dan IS3 juga masih pakai lensa yang sama, 18-5mm IS2. Di depan masih tampak sama, ada logo Canon khas Canon, ada tombol shutter di sini juga sama, logonya hampir sama, nggak ada yang beda. Dari bawah nggak ada yang beda sama sekali. Oke, kita putar dari sini, sisi sebelah samping 1200 sama, ada USB di sini dan di sini juga ada USB ya. Cuma yang membedakan adalah kalau 1200 di sini polos ya. Cuma kan yang membedakan adalah di sini 1200 polos ya. Ya, polos, dia nggak ada tulisan NFC-nya atau logo NFC-nya. Nah, tapi kalau di 1300 dia ada logo NFC-nya. Oke, putar ke bagian utamanya adalah di sini. Nah, kalian bakal nemuin perbedaan atau enggak? Dan kalau saya sih nggak akan nemuin perbedaan sama sekali ya, kecuali di salah satu bagian, yaitu bagian sini nih di bawah. Kalau di sini 1200, ini tampak 1200 ya, polos, nggak ada instrumen lainnya. Tapi di 1300 dia ada wireless logonya. Di sini ada wireless logo WiFi. Itu yang jadi perbedaan antara 1200 dan 1300. Mereka mempunyai sensor yang sama, sensor CMOS masih APS-C dengan pixel 18 megapiksel ya, sama, keduanya masih menggunakan pixel yang sama, 18 megapiksel. Secara tombol juga sama. Di sini ada tombol record, bisa live view di sini, AV buat ngatur shutter speed, buat ngatur aperture. Di sini ada tombol function, display, ISO. Di sini ada tombol mode pemotretan, set, mode fokus, white balance, menu, dan ini ada multimedia dan display. Nah, di sini nih perbedaannya, kalau 1300 dia ada logo WiFi-nya. Oke, lanjut di bagian depan masih sama, ini tombol zoom, ada tombol titik fokus,
Ya, secara tampilan depan mereka nggak ada yang beda ya. Dari keduanya itu sama. Yang saya udah bilang dia sama dari depannya. Di bagian atas juga sama. Atas sama displaynya. Bagian atas dia cuma ada tombol dial dan ada tombol flash di sini, pengatur flash. Nah, kalau yang 1200 di sini dia logo flashnya di sini ya. Tapi kalau 1300 tuh dia udah ke-apply di tombol sininya. Nah, itu yang 1300. Dari depan walaupun dari samping semuanya sama kecuali penempatan logo-logo dan ininya aja sih, icon-iconnya aja yang berbeda di antara dua kamera ini. Oke, lanjut. Gimana kalau misalkan kita tes pas user interface-nya ya dari kedua kamera ini? Oke, langsung kita nyalain dua kamera ini. Apakah ada perbedaan atau enggak dari segi user interface-nya? Nah, oke, di bagian bawah ini ada tempat baterai ya, baterai dan memori. Nah, di sini kalau masih di bawah ini udah sama aja sih, dari mulai posisi baterai dan ada posisi buat SD card atau tempat SD card-nya. Oke, langsung kita ke bagian user interface ya. Nyalainnya masih sama, masih dua mode on dan off. Ini cuma beda warna aja. Kita langsung ke manual aja deh biar sama-sama. Oke. Nah, mulai dari menu pertama. Di sini sama, nggak ada perbedaannya. Ada image quality, di sini juga sama. Mode beep buat fokus. Release without card, image review, purple illumination correct, terus sama ada reduction dan sama flash control. Langsung keduanya apakah ada perbedaan? Nah, di sini sama, ada exposure, auto light optimizer, semua sama. Ada white balance juga. Di sini ada ISO sama, dan ISO-nya pun sama ya. Dia ada maksimalnya di 6400, sama di sini juga ada 6400. Jadi keduanya sama sih, nggak ada perbedaan. Oke, lanjut ke sampingnya ada live view, autofocus, grid display, sama metering timer ya. Masih sama, di sini juga sama juga. Oke, kita pindah lagi sini. Auto format sampai screen color masih sama, masih cuma ada 4 nih. Kalian bisa pilih juga nih screen colornya, kayak tadi kan berbeda ya warnanya ya. Oke, kita set aja. Sini kita pindah lagi tampilan display, LCD brightness, date and time, language atau bahasa, clean manual, clean sensor ya. Ini clean manual tuh clean sensor. Nah, di sini ada perbedaan nih. Kalau di sini kan dia habis tadi yang tentang tampilan atau brightness atau tentang display. Di sini yang beda 1300 dia mempunyai WiFi atau NFC. Di sini ada WiFi functionnya di sini. Nah, dia ada transfer dari kamera ke kamera, terus ke handphone, sama ke printer, dan upload dari web service. Kalau di 1200 nggak ada ya, jadi cuma perbedaan di situ aja. Di situ sih. Nah, di sini juga tinggal oke. Balik lagi, sama deh. Picture style, menu-menu dan lainnya. Jadi itu penggunaan atau user interface dari kedua kamera ini. Nah, ini dia sama kan, nggak ada perbedaan sama sekali. Oke deh ya, mungkin dari keduanya mana yang paling bagus? Kalau menurut saya sih keduanya bagus, sama-sama bagus. Cuma kalau kalian yang emang pengen ada kemudahan dari user interface ya kayak multimedianya, kalau yang 1300 dibenang di WiFi, jadi untuk kualitas sama aja. Tapi kalau kalian yang membutuhkan WiFi di kamera kalian bisa pilih 1300 karena harganya juga nggak beda jauh. Dari 1200 ke 1300 nih
nggak mungkin bedanya mungkin sejutaan aja ya, harganya mungkin sampai sejutaan. 1.300 juga mungkin di antara 3 sampai 4 juta, nggak nyampe 4 juta. Kalau 1.200 ini di antara 2 sampai 3 juta. Ini kondisinya yang di saya ini mereka masih kayak baru semua ya, like-nya semua. Nah, untuk kalian yang mau apa ya, sekiranya mencari kamera yang nggak terlalu mahal juga nggak apa-apa lah, yang penting ada dan bisa menjadikan alat untuk kalian berkarya ya. Ini cocok banget buat kalian yang masih pengen belajar atau pemula yang mau memahami kamera di entry level dari merek Canon ya. Mungkin itu aja face to face dari 1.200 dan 1.300 dari stok Raden kamera. Jika kalian yang ingin berminat membeli kamera atau menjual kamera, kalian bisa hubungin info-info di bawah ya, di deskripsi itu udah ada tercantum. Oke, mungkin itu aja face to face dari 1.300D dan 1.200D. Like jika kalian suka, komen jika kalian ada masukan atau saran apa yang harus direview, dan share jika ini penting kalian untuk di-share ke teman-teman ataupun kalian yang lagi cari kamera. Kalian bisa hubungin informasi di bawah deskripsi ini. Oke, salam fotografi, jangan lupa selalu berkarya. Saya Suhari dari Raden Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.